Sementara saksi dari tim Ganjar Mahfud, Mehmet Ali Jaya menyebutkan ada aparat yang dipimpin camat melakukan yel-yel dengan menggunakan baju Prabowo Gibran. Aparat yang dipimpin camat yel-yelan memakai baju Prabowo Gibran di malam hari. Waktunya jam 9, tempatnya di Ketua RW. Yang memimpin, yang mengatakan 1, 2, 3-nya Pak Camat. Yang baris kepala desa dan perangkat desa, ketua sekretariat PPS. Camat mana, Pak? Camat Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Namanya siapa itu? Haji Rudianto SH. Kepala desanya Haji Eka Surya Setiawan. Anggota sekretariat PPS-nya Puji Setiabudi, operator desa Api Pudin, bendahara desa Ahmad, ketua RT 03 Sutarman, sebagai itu tempatnya itu Pak, di lokasinya. Terus yang lainnya Enjet, itu ketua RW 02. Orang tersebut dipimpin oleh Camat Rudianto SH. Itu yang dikatakan 1, 2, 3, dan yang memimpin di barisan itu sekretariat PPS, orang sekretariat PPS Puji Setiabudi. Semua ada berapa itu? Semuanya ada 7 orang berikut camat, tapi yang di belakang masyarakat banyak gitu Pak. Oh, berapa orang? Semua yang sudah ada bukti aja, yang sudah dipanggil ke Bawaslu itu kan saya tindak lanjuti, itu sudah 18 orang yang dipanggil. Saudara nggak ikut? Saya juga dipanggil, ikut hari pertama saya, hari kedua Pak Kepala Desa dan lain-lainnya itu hari kedua. Semuanya yang sudah dipanggil di Bawaslu itu 18 orang. Tapi sampai dengan hari ini saya tidak mendengar dan tidak tahu tindakan itu seperti apa. Waktu kegiatan itu saudara ikut tidak? Waktu kegiatan di kampung saya melihat, karena itu di kampung saya, dekat saya. Tidak ikut ya tapi ya? Pemirsa, saksi ahli Ganjar Mahfud Aan Eko Widiarto yang merupakan pakar hukum Universitas Brawijaya mengatakan Mahkamah Konstitusi harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilu dengan tidak membatasi diri pada penghitungan hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU. Pasalnya bila MK hanya memutus hasil, maka peserta pemilu yang melanggar dan menang namun tidak dihukum, hal ini bertentangan dengan asas hukum dan keadilan yang dianut secara universal. Makna memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum menurut ahli adalah memeriksa dan mengadili perselisihan antara peserta pemilu dengan KPU mengenai proses perolehan jumlah suara dan hasil perolehan jumlah suara peserta pemilihan umum secara nasional. Apa yang dimaksud proses perolehan di sini? Menurut ahli adalah mahkamah memeriksa dan mengadili proses memperoleh suara dari adanya pelanggaran yang belum, tidak dapat, atau tidak ingin diselesaikan oleh penyelenggara pemilu. Ada 2 pelanggaran. Pelanggaran yang tidak dapat ditolerir, intolerable condition, dan atau pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Yang kedua, kalau soal hasil perolehan, maka maknanya adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan jumlah suara peserta pemilihan umum secara nasional yang dibuat oleh KPU. Dengan demikian maka seharusnya lah menurut penalaran hukum yang wajar kita kembali ke frasa wewenang sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, pelanggaran pemilu yang belum, tidak dapat atau tidak ingin diselesaikan oleh penyelenggara pemilu dan tidak diputus oleh Mahkamah Konstitusi maka hanya akan menunda keadilan yang akibatnya justice delay, justice denied. Yang kedua, mahkamah adalah pengawal konstitusi. Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan undang-undang sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan prosedural memasung dan mengesampingkan keadilan substantif. Bila hanya memutus hasil, maka peserta pemilu yang melakukan pelanggaran yang seberat-beratnya dan menang
tidak akan dihukum. Ini bertentangan dengan azas nullus commodum capere potes de injuria sua propria. Tidak boleh seseorang diuntungkan oleh pelanggaran yang dia buat dan tidak boleh seseorang dirugikan oleh. Saksi ahli Ganjar Mahfud I Gusti Putu Arta yang merupakan mantan komisioner KPU memaparkan kesaksiannya bahwa proses pendaftaran dan verifikasi bakal calon presiden dan wakil presiden cacat prosedur. Mulai dari keselarasan aturan KPU dengan putusan MK terkait batas usia capres-cawapres dan penertiban berkas acara yang tak sesuai dengan masa pendaftaran hingga kelengkapan berkas bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang melewati batas waktu sehingga seharusnya haknya menjadi bakal calon sudah hilang. Setelah putusan MK nomor 90 yang mengubah pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu dibacakan pada tanggal 16 Oktober, tanggal 17 Oktober KPU menerbitkan keputusan KPU nomor 1378 sebagai landasan yuridis dan pedoman teknis yang untuk pada akhirnya setelah hasil verifikasi dilakukan menyatakan bahwa persyaratan bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat tanpa mengubah peraturan KPU nomor 19 tahun 2019. Tindakan ini hemat saya adalah salah prosedur. Seharusnya KPU mengubah lebih dahulu peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 pasal 13 ayat 1 huruf Q sebagai konsekuensi. Undang-undangnya berubah, maka undang-undang yang lain harus dilihat. Pasal berapa? Pasal 231 ayat 4. Apa bunyinya? Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi bakal pasangan calon diatur dengan peraturan KPU. KPU tidak tepat hanya taat pada perintah perubahan 169 huruf Q, lalu kemudian pada saat yang sama mengabaikan pasal 231 ayat 4 dengan langsung menerbitkan keputusan KPU. Ini satu paket menurut saya. Sama halnya ketika KPU menerbitkan peraturan 19 adalah berangkat dari 169 huruf Q yang belum diubah. Sementara itu ahli dari tim Ganjar Mahfud Soeharko menyebut jika Presiden Joko Widodo punya andil besar dalam pemilu 2024 dengan mendesain perilaku pemilih agar memilih pasangan nomor urut 02 Prabowo Gibran. Faktor penting atau variabel penting di dalam desain itu adalah peran dari Presiden Jokowi dalam menentukan proses dan hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 20 Maret 2024. Saya menduga bahwa kenapa Jokowi memiliki peran sentral dalam pemilu tahun 2024 itu adalah sebuah strategi pemenangan yang disusun oleh tim pemenangan 02. Yang dalam hal ini menurut saya mereka mendasarkan pada berbagai hasil survei politik yang dalam kurun waktu pemilu sejak tahun 1999 sampai tahun 2019 ini itu secara konsisten ada dua variabel utama yang mempengaruhi perilaku pemilih. Sementara ahli dari tim Ganjar Mahfud, Hamdi Muluk yang juga merupakan ahli psikologi politik, mengungkapkan bahwa penggelontoran bansos dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keterpilihan kandidat Pilpres. Keadaan ini menjadi problematik karena bansos hanya dapat dikendalikan oleh seseorang yang mempunyai otoritas atau petahana. Berapa banyak variabel yang menentukan pilihan orang? Jadi kalau itu 100%, kira-kira 29% itu disumbang oleh faktor social age ini. Tentu ada penyebab-penyebab lain, 71% orang memilih calon tertentu karena faktor-faktor yang lain. Misalnya faktor ketokohan, faktor dia suka, faktor seagama, faktor sosiologis, faktor dipengaruhi teman, faktor analisis dia terhadap kemampuan, faktor kampanye dan seterusnya. Itu sumbangnya 79%, tapi 29% itu kira-kira disumbang oleh faktor penggelontoran bansos itu. Nah, ini studi di seluruh beberapa negara secara universal. Nah, dalam wawancara bersama dengan Ayah Nufus, tim hukum Ganjar dan Mahfud Henry Yosodiningrat mengatakan bansos merupakan grand design yang menunjukkan keberpihakan Presiden Joko Widodo agar masyarakat memilih anaknya Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu. Dan berikut ini pemirsa cuplikannya. Apakah ini sebenarnya bansos punya impact yang
memang seperti yang dikatakan oleh para ahli? Provinsi kita kan bukan cuma satu, provinsi kita kan banyak. Ini kebetulan aja di situ ya dia menang. Tapi karena pesannya itu bukan hanya sekedar untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran, tapi tidak berpihak pada, tidak memberikan dukungan untuk memilih 03. Itu. Artinya yang menjadi sasaran ini harus kalah. Ya, bahwa kalaupun akan ada putaran kedua, ini nggak ikut, kan begitu. Nah, itulah artinya gesturnya seperti itu ya, Pak ya. Oke, baik. Apalagi tadi sempat ada dikatakan juga oleh ahli bahwa setiap kunjungan dari paslon 3 itu akan diikuti nantinya dengan kunjungan dari Presiden misalnya, Jokowi. Ganjar pergi ke daerah sini. Ya, kemudian 2 hari kemudian Jokowi juga datang ke sana dengan bagi-bagikan bansos. Ini apa coba? Nah, kemudian pembagian bansos ini kan semestinya harus jelas siapa sasarannya, kriterianya. Ini nggak dibagi di depan. Pemirsa, Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Todung Mulya Lubis menekankan bahwa penjelasan ahli terkait gelontoran bansos di masa pemilu mempengaruhi elektabilitas Ganjar Mahfud. Selain itu, Todung juga mengungkap sirekap yang kusut. Nah, kami juga sudah mendengarkan ahli yang mencoba melakukan anatomi terhadap sirekap, terhadap penggunaan data aplikasi IT yang dilakukan oleh KPU. Tentu kami melihat KPU merasa keberatan dengan testimoni, keterangan ahli tersebut. Tapi kita akan uji lagi, nanti akan ada saksi fakta yang akan membawa data-data berdasarkan pengalaman yang dia alami selama ini sebagai ahli IT. Ya. Nah, tadi juga ada ahli ekonomi, Pak Didin Damandhuri, yang menjelaskan secara sangat jelas bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan, luar biasa dari dana bansos. Malah lebih besar dari peningkatan yang terjadi pada zaman pandemi COVID. Ini kan kita tidak pandemi lagi dong. Kita ini endemik. Kita endemik dan seharusnya tidak sebesar itu. Tapi kenapa angka itu naik? Jawabannya sangat politik. Jawabannya sangat